Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa ketemu lagi dalam taklim virtual atau kajian rebuan Daina virtual yang kesekian kali tadi disebut oleh Mas Randi 816 kali ya. Secara hitung-hitungan begitu. Mudah-mudahan terus akan berlanjut dan akan diduplikasi atau ditiru oleh teman-teman di provinsi maupun di DPC-DPC. Yang kedua, salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, juga kepada para pengikutnya. Yang ketiga, terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan hadir secara langsung melalui virtual ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita bersama dalam rangka menyongsong 2021 dan seterusnya. Dan spesial terima kasih kepada saudara kita Bapak Ferry Afriansyah Nur yang sudah berkenan hadir dan mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan refleksi dalam rangka menyongsong tahun baru 2221. Sesuai dengan tema pada hari ini, refleksi akhir tahun dan sekaligus muhasabah untuk menyongsong masa depan yang lebih cemerlang, maka biasanya dalil yang kita pakai dalam setiap acara seperti ini itu Al-Hasr ayat 18. Yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan perhatikan masa lalu untuk mempersiapkan masa depan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ayat ini memang populer sekali di kalangan kita semuanya, wabil khusus berhadapan dengan suasana muhasabah, suasana untuk menyongsong seperti ini, tahun baru. Tapi apa sebetulnya sih makna daripada ayat itu dalam kaitan dengan kita sebagai keluarga besar Partai Bulan Bintang, keluarga besar Daina? Sudah barang tentu yang pertama, hari ini kita menyadari betul bahwa posisi kita hari ini dalam keadaan yang sangat-sangat katakanlah ya, terpuruk. Tetapi keterpurukan itu insya Allah akan diobati dan akan bisa kita atasi ketika kita punya semangat untuk membangun masa depan. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini saya ingin agak nostalgia dikit lah, supaya paling tidak ini menjadi inspirasi kita ke depan supaya partai kita, keluarga besar Partai Bulan Bintang itu muncul kembali semangatnya dalam keterpurukan yang melanda paling tidak setelah Pilpres kemarin 2019. Umur partai kita sekarang sudah 22 tahun. Hampir 23 tahun. 23 tahun. Kalau kita lihat agak flashback dikit ya. Kalau kita lihat di awal partai kita berdiri, kita punya kantor kecil banget di Keramat 45. Yang hanya dimuat beberapa, paling 5 orang lah. Tetapi dari sana kita bisa menghasilkan 13 kursi DPR RI. Dan bisa menghasilkan ada beberapa orang yang berada di kabinet ketika itu. Kemudian pindah ke Keramat 6. Di situ ada beberapa tahun lah, sekitar 1-2 tahun di Keramat 6. Alhamdulillah juga semangatnya tidak luntur. Bahkan ada yang menarik dari perjalanan kita di Keramat 6 itu, orang tua kita yang kebetulan adalah seorang pendiri Partai Bulan Bintang yang merupakan satu-satunya juru bicara Masyumi ketika itu. Jadi satu-satunya juru bicara Masyumi setelah Masyumi membubarkan diri adalah Dr. Anwar Haryono almarhum. Ketika beliau masih hidup
dalam keadaan berkursi roda. Beliau datang dari rumah menuju kantor DPP Partai Bulan Bintang, itu hanya berada di luar gedung atau di halaman. Untuk apa? Untuk sekedar melihat saja kondisi Partai Bulan Bintang ketika itu. Itu artinya apa? Spirit yang dipunyai atau dimiliki oleh orang tua kita, Pak Dr. Anwar Haryono, luar biasa sekali. Dan cerita ini sering diungkapkan oleh saudara kita juga yang kebetulan beberapa kali atau paling nggak pernah 2 kali menjadi ketua umum dan 2 kali menjadi ketua Majelis Syuro, yaitu Dr. MS Aban. Dalam banyak kesempatan, terutama berkaitan dengan pengajian Daina Rebuan yang kita gelar tiap pekan sekali, dan Pak Kaban beberapa kali menyampaikan tausiah atau isi kajian, selalu menceritakan soal ini, menceritakan tentang bagaimana semangat Pak Anwar Haryono. Oleh karena itu sampai-sampai beliau Pak Kaban mengatakan, jangan sekali-kali tinggalkan Partai Bulan Bintang. Karena Partai Bulan Bintang dibangun dengan keringat, dengan susah payah. Nah ini, jadi Pak Kaban menyampaikan seperti itu berulang kali. Saya masih ingat betul. Nah ini barangkali menjadi penyepirit kita, penyemangat kita, supaya kita jangan meninggalkan Partai Bulan Bintang dalam keadaan seperti apapun. Bahkan seorang mantan wakil ketua umum yang pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Hamdan Zulfa pun bahkan mengatakannya agak nyentrik lagi. Beliau mengatakan pindah dari partai itu rasanya sama dengan murtad dari agama. Itu artinya apa? Kalau saya membaca dari 2 cerita ini, Pak Kaban maupun Pak Hamdan, menunjukkan betapa sebetulnya mereka berdua itu sayang betul dengan Partai Bulan Bintang. Sayang betul. Cuman karena satu dan lain hal, maka hari ini tidak berada di dalam kepengurusan. Tapi saya yakin betul, hatinya masih mu'allakum bil Bulan Bintang. Ya. Masih bergantung atau masih terkait dengan Bulan Bintang. Insya Allah, insya Allah. Nah, dalam perjalanan Partai Bulan Bintang yang sekarang sudah menginjak 22 tahun itu, memang pasang surutnya luar biasa. Kita pernah mengalami beberapa kali punya anggota dewan, punya menteri, punya jaksa agung, punya ketua Mahkamah Konstitusi, punya banyak hakim-hakim agung, punya gubernur, DPRD provinsi, kabupaten, punya wali kota, punya bupati. Yang semuanya adalah merupakan kerja keras kita bersama. Nah, tetapi untuk 2019 kemarin memang ada, katakanlah musibah, sehingga kita kemudian berada dalam kondisi yang seperti kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu, sekali lagi, pemicu semangat kita. Paling tidak 2020-2021 kita akan bangkit kembali. Karena kita yakini apa yang disabdakan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu berputar. Kalau kita hari ini dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kecil, dalam keadaan di bawah, maka kita yakini ke depan kita akan berada di atas, kita akan berada dalam kejayaan insya Allah. Seperti yang sering dikumandangkan oleh Sekjen kita Pak Ferry, PBB Jaya. Insya Allah akan terbukti. Dan ini harus dikumandangkan terus semangat untuk mengatakan PBB Jaya, PBB Jaya, PBB Jaya. Insya Allah akan membangun spirit. Karena dari mulut kita lah akan masuk ke dalam hati, kemudian akan membangun kekuatan di dalam diri kita, sehingga kita akan kerja keras untuk membuktikan apa yang menjadi omongan kita, PBB Jaya itu. Jadi marilah akhir tahun ini kita akhiri untuk mengeluh. Kita akhiri untuk katakanlah mungkin ada yang mau frustasi ya, jangan frustasi lah. La ta'asu mir rahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Saya punya pengalaman paling tidak ketika beberapa kali dikirim ke daerah dalam rangka tugas dakwah, mulai dari Aceh. Di Aceh saya beberapa kali Ramadan ke sana, ke Jambi, ke Bengkulu, ke Sumatera Barat,
sampai ke Papua. Saya pernah khotbah di Masjid Agung atau Masjid Agung Papua, Jayapura. Kemudian bahkan di satu tempat yang buruk barangkali jarang orang datang ke sana, Natuna. Di Natuna saya sempat khotbah Jumat di Masjid Raya Natuna. Ya, semangat itu yang kemudian paling tidak untuk diri saya itu menjadi penyemangat untuk Untuk terus bergerak. Karena apa? Ternyata ketika kita berada di daerah, mereka menyambut bulan bintang itu dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Bahkan saya pernah diundang di Bali Ramadan, dua Ramadan yang lalu kalau nggak salah itu. Di Bali, itu ada masjid cukup besar namanya Masjid Muhammad. Itu yang hadir subuh-subuh ya mungkin ratusan yang hadir, ya ratusan mungkin mendekati 1.000 barangkali ya. Itu semangat mereka untuk menyambut kami dari Partai Bulan Bintang luar biasa. Bahkan kalau kita mau melayani beberapa teman-teman di daerah-daerah, ketika kita datang ke daerah itu mungkin waktunya nggak cukup. Artinya antusiasme daripada teman-teman dari daerah itu untuk kehadiran kita keluarga besar Partai Bulan Bintang masih tinggi sekali. Nah, jadi kalau kita lihat ada bulian segala macam, saya hanya berhusnudon atau bersuudon, kan? Jangan-jangan itu hanya di media sosial doang. Di lapangan ternyata enggak. Di lapangan masih cukup bagus. Tanggapan masyarakat terhadap Bulan Bintang masih bagus. Nah, cuma di medsos memang kita memang dalam kondisi yang sangat memperhitungkan. Tapi yakinilah wa makaru wa makarallah. Orang-orang yang tidak suka kepada bulan bintang punya rencana untuk menghancurkan bulan bintang, untuk menenggelamkan bulan bintang, untuk membonsai bulan bintang. Kalau perlu menghancurkan bulan bintang. Tetapi yakinilah Allah pun punya rencana. Dan rencana Allah jauh lebih bagus daripada rencana orang-orang yang tidak suka kepada bulan bintang. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Partai Bulan Bintang dari awal komitmennya nggak berubah. Komitmennya dari awal nggak berubah. Jadi ini yang menjadi keyakinan saya bahwa Allah pasti menolong apa yang kita perjuangkan. Persoalan hari ini kemudian ada orang di antara kita yang barangkali belum sesuai dengan yang ingin kita perjuangkan, itu persoalan lain. Itu persoalan orang, persoalan oknum. Tetapi secara institusional, secara kelembagaan, partai kita betul-betul tidak akan berubah, ingin memperjuangkan yang namanya syariat Islam. Yang dalam bahasa visi Partai Bulan Bintang tercantum secara eksplisit dikatakan terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Itu dari awal berdiri sampai hari ini, muktamar kemarin yang di Belitung belum berubah. Jadi terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Nah, ini merupakan satu nawaitu atau azam yang sangat mulia. Sudah barang tentu ada yang tidak suka adalah satu hal yang wajar. Dan dalam dunia demokrasi menurut saya sah-sah saja untuk orang tidak suka kepada kita, tetapi kemudian kita jangan membalas ketidaksukaan mereka dengan tidak suka juga. Kita tetap mencoba membalas kejelekan orang atau ketidaksukaan orang dengan kesukaan, dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Ya. Idfa billati ya ahsan. Balaslah apa yang mereka lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah yang Maha melihat. Barangkali itu yang harus menjadi refleksi kita pada sore hari ini, dan kita coba terus melakukan muhasabah. Muhasabah, mudah-mudahan kita masing-masing bisa menentukan prioritas-prioritas pekerjaan yang kita lakukan ke depan dalam rangka untuk membesarkan partai kita, Partai Bulan Bintang, sehingga tahun 2024 nanti kita akan bisa betul-betul menempati kursi-kursi yang ada di Senayan sono. Itu saja Mas Randi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan mengantar acara refleksi ini, dan kepada Pak Ferry mohon nanti bisa disampaikan secara lebih gamblang lagi. Mudah-mudahan kita sama-sama semuanya akan menyambutnya dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.